Ya, saya pernah dengar analisis evaluasi strategi yang pakai servo analisis itu apa ya Pak ya itu? PEVQL, service quality itu Pak. Jadi itu kan Iya, lebih ke itu seperti apa kepuasan, Pak itu? ya itu lebih ke mengukur kepuasan pelanggan. Jadi itu kan strategi larinya ke strategic marketing itu Pak. Jadi Oh, kan marketing. strategik ini kan sebagaimana yang kita pahami kalau kita ngomong strategik corporate, ini kita bicara tentang strategi perusahaan. Nah, kalau kita bicara tentang strategic business unit, itu kita bicara tentang strategic departemen, gitu. Bisa strategic marketing, strategic produksi, ya, manufacturing, nah itu biasanya gitu. Jadi itu larinya ke strategic business unit memang. Bisnis. Ya. Jadi itu ditujukan untuk strategic marketing untuk meningkatkan kepuasan pelanggan, biasanya larinya ke sana. Nah, makanya kenapa saya memilih balance scorecard? Balance scorecard itu di dalam mengukur keberhasilan strategik itu dia perspektifnya lebih luas. Ya kan? Dia ada perspektif finansial, kemudian ada perspektif customer, ada perspektif pertumbuhan internal proses ya. Kemudian ada perspektif learning and growth yang terkait dengan people, dengan karyawan. Jadi dia lebih komprehensif lah. Itu nanti kita secara teknis kita akan bahas di pertemuan setelah UTS. Tapi nanti ada contohnya Bapak Ibu sekalian. Jadi saya juga karena ini melalui Elina, melalui istilahnya melalui daring, jadi tingkat kesulitan Bapak Ibu pasti dalam pemahaman tidak seperti ketika kita kuliah tatap muka langsung ya. Biasanya memang ketika kuliah tatap muka langsung itu saya mengadvis satu persatu, Bapak Ibu buka laptop, kemudian di situ saya bimbing bagaimana menyusun balance scorecard-nya. Baik, ada pertanyaan yang lain, Bapak Ibu sekalian? Saya tambahan sedikit Pak untuk silakan Pak Murji. Bagus yang disampaikan Pak Teguh tadi ya. Jadi memang dalam konteks strategi di BUMN Pak, di BUMN kembali ke BUMN Pak, karena agak menarik. Itu memang menarik Pak, terutama di dunia konstruksi. Bagaimana sesungguhnya kalau dunia konstruksi itu kan jelas Pak, pesaing kita siapa kita udah petakan secara jelas. Kalau di BUMN itu Pak, ada yang namanya yang paling top itu adalah Wika Pak, Wijaya Karya, ada Waskita Karya, ada Adikarya, ada Hutama Karya, ada PT PP Pembangunan, ada PT Berantas Wipraya di kami Pak, ada Nindya Karya, ada Amata Karya dan seterusnya, Istaka dan seterusnya. Kalau swasta jelas juga ada yang namanya Jaya Konstruksi, ada Total Bangun Persada, Leton Kontraktor, ada PT Aset Indonesia, Nusa Kontraktor, PT Sarana Multi Infrastruktur dan seterusnya Pak. Itu jelas. Nah, untuk konteks BUMN karena sahamnya itu dikuasai oleh negara, sesungguhnya itu menarik Pak Arsi dan rekan-rekan. Karena apa? Karena di satu sisi kita tuh bersaing antar korporasi tadi, PT Hika dengan PT PP, dengan Adikarya, dengan Waskita, Utama dan seterusnya. Tapi di satu sisi karena satu pembentukan itu membangun sinergi, Pak. Itu sangat menarik membangun sinergi. Jadi ada dua posisi yang kita mainkan. Di satu sisi kita ditarget oleh owner sebagai satu korporat yang memiliki target tertentu, tapi di satu lain karena satu pembentukan kita membangun sinergi. Sinergi yang paling nyata itu melalui joint operation, Pak. Contoh kalau kita bangun bandara, atau jalan tol, Pak. Bapak Ibu kalau lihat jalan tol tuh kan tol manapun Pak, itu jarang dikuasai oleh satu kontraktor Pak. Pasti itu joint operation. Nanti KM sekian sampai KM sekian itu Adikarya, KM sekian pas kita. Selalu begitu. Mengapa? Karena memang sinergi BUMN itu. Supaya apa? Memang ada semacam kebijakan dari owner Menteri BUMN untuk sinergi antara BUMN agar bidang-bidang tertentu itu jangan dikuasai oleh satu pihak, satu perusahaan, sehingga bangunlah sinergi supaya pemerataan kinerja di antara mereka. Itu dari sisi BUMN dalam sinergi. Tapi dalam hal Pak Teguh tadi menyatakan bagaimana kita strategi bersaing, itu biasanya gini Pak, ini menarik untuk dikaji.
sekarang ini kalau Bapak lihat bahwa yang jadi benchmark konstruksi itu adalah PT Wika, Pak. Wijaya Karya itu memang jadi benchmark perusahaan konstruksi di Indonesia. Sehingga tadi konteksnya dengan tadi bajak-bajak eksekutif, hampir semua direksi di perusahaan konstruksi BUMN, Pak, itu hampir semuanya alumni Wika, Pak. Hampir semuanya alumni Wika. Itu kebijakan dari Pak Erick Thohir. Karena Wika dianggap berhasil mentransformasi perusahaan menjadi budaya-budaya yang responsif terhadap persaingan bisnis. Di perusahaan kami pun Wika-nya hampir semuanya Wika, Pak. Direksinya 4, yang 3 Wika, 1 dari dalam. Coba. Nah, karena Wika dianggap sebagai miniatur perusahaan konstruksi Indonesia yang bisa memberikan transformasi kepada perusahaan lain BUMN. Itu dari segi top eksekutifnya, Pak. Itu dari Wika, supaya tertular keberhasilan di Wika ke perusahaan lain. Tapi dari sisi level bawah, Pak, kami sering membajak tenaga dari Wika juga, Pak. Tapi bukan gaji, Pak, daya tariknya, Pak. Daya tariknya adalah peluang untuk pengembangan karir, Pak. Karena mereka mengeluh. Teman-teman di Wika itu mengeluh, yang diskusi dengan kami, Pak. Di Wika itu karena karyawannya banyak, Pak, dari berbagai, dari ITB, dari ITS, dari Brawijaya, dan seterusnya. Mereka itu bersaingnya sangat ketat, Pak. Nunggu waktu yang panjang. Sehingga kami tawarkan, oke, kalau kamu susah berkarir di sana, gimana kalau di perusahaan kami? Kan kecil. Anda kalau nanti prestasinya bagus, akan naik, karirnya akan cepat. Mereka tertarik, Pak. Ada sekarang semua orang, Pak, kami bajak, Pak, dari Wika, Pak. Semua orang, mulai dari kepala divisi sampai supervisor, Pak, sampai project manager itu kami itu dari Wika. Jadi ada semacam transformasi yang saling menguntungkan dari kami ingin pengalaman mereka selama kerja di Wika, Pak. Tapi dari sisi mereka yang pindah ke perusahaan kami, mereka ada daya tarik tadi, Pak. Kok gaji mungkin sama ya? Kita tanyakan gaji berapa di sana. Anggaplah sebulan 10 juta. Dah, di sini kami beli 12 juta. Kami beri penghargaan, tapi Anda di sini karirnya akan lebih cepat karena kan perusahaannya kecil. Mereka tertarik, Pak, dengan karir tadi. Kalau gaji mungkin sama, Pak. 10 orang kami rekrut, Pak. Lah, ternyata apa, Pak? Dampaknya luar biasa, Pak. Banyak hal-hal baru yang kita pelajari dari mereka. Itu Pak Teguh. Jadi memang itu strateginya begitu. Jadi nggak bersaing secara pure, tapi justru pertama sinergi, kedua membajak tenaga, tapi saling menguntungkan, gitu loh. Saling menguntungkan di antara kedua pihak. Nah, ini kalau dikaitkan dengan formulasi strategi, itu sangat bagus tadi Pak Teguh cerita. Bagaimana kita bisa memetakan persaingan kita, sudah jelas siapa saja persaingan kita. Skala industrinya sudah kita perkirakan, oh Wika paling besar, paling bagus. Oh berarti kita persaing kita Wika, kita nggak mampu bersaing. Yang bisa kita ambil adalah kita bajak tenaganya, biar membuat sistem di perusahaan kami. Jadi ini Pak Teguh, kalau di produksi seperti itu. Nah, kalau dengan swasta, itu memang kita hampir semuanya pure bersaing, Pak, dengan swasta. Sinergi itu terjadi kita dengan perusahaan kecil, Pak Alsi. Misalnya gini, ada persyaratan khusus dari owner. Misalnya gini, oke, kamu bangun rumah sakit di Kabupaten Jombang misalnya, atau Nganjuk. Tapi kamu syaratnya harus menggandeng subkontraktor dari lokal. Itu disyaratkan, Pak, biasanya, Pak. Sehingga kami dalam rangka memberikan transfer pengetahuan, sharing masalah ekonomi, pendapatan, kami menggandeng kontraktor lokal, Pak. Karena terkait dengan policy di daerah setempat agar terjadi sinergi tadi, budayanya bisa saling menguntungkan. Itu Pak, kira-kira begitu. Terima kasih ya. Ya, itu untuk memperkuat lagi. Jadi secara konsep, secara aplikasi. Jadi yang disampaikan Pak Maruji itu sebetulnya kalau kita kaitkan nanti di selanjutnya ya kan, karena kita outputnya nanti itu kan kita harus menghasilkan balance scorecard ya. Jadi bagaimana kita menilai keberhasilan sebuah strategik itu dari berbagai perspektif. Nah, disampaikan Pak Maruji tadi, ketika kita tahu ada kelemahan dari sisi, kalau kita menggunakan tadi people ya, Pak Maruji tadi menjelaskan dari perspektif people. Jadi bagaimana kita bisa mengambil kelemahan di pesaing kita, pesaing kita yang kita tidak mungkin bersaing secara karena dia perusahaan yang lebih besar dari kita, tapi kita ada people itu pada level bawah itu dia karirnya terhambat. Nah itu kita tarik. Jadi nanti perspektif people itu strateginya diambil gitu Pak Teguh. Jadi nanti outputnya mata kuliah ini sampai ke sana Pak. Ya, tapi menarik Pak Arsi. People yang kita rekrut tadi ternyata membawa intervensi proses yang menaik. Akhirnya begitu. Jadi dampaknya malah luar biasa. Betul. Akan membawa pengaruh ke
Memang hierarki inovasi, tingkatannya ya, setelah internal people itu proses, ya. biasanya people itu berdampak pada internal business proses, Pak. Ya, nyatanya begitu Nah, nanti. Ya. ketika people-nya bagus, maka internal bisnis prosesnya bagus, dan ketika internal bisnis prosesnya bagus, maka ke perspektif customer-nya juga bagus. Ya, customer bagus. Kalau Puas, perspektif ya. customer-nya bagus, maka perspektif finansial, pertumbuhan pendapatan, kemudian juga Laba dan efisiensi, ya kan? Kemudian juga pertumbuhan pelanggan, pasar, dan lain sebagainya bisa tumbuh gitu. Jadi nanti outputnya mata kuliah ini di situ, Bapak Ibu sekalian. Jadi ini kayaknya Bapak Ibu sudah sangat paham lah, karena memang bidangnya. Nah, saya cuma mengguidance bagaimana metode ilmiahnya, supaya apa yang Bapak Ibu pahami itu terangkai dalam sebuah sistematika ilmiah yang lebih baik gitu. Dan itu sebetulnya kalau boleh jujur ya ini bisa jadi tesis, bisa jadi disertasi sudah jadi, itu tinggal dikembangkan. Ya, gitu. Mungkin ditambahkan Pak Teguh atau yang lainnya. Mungkin kalau di PDM, Bu Nah, Pak Ari Bimo ini ya. Pak Ari Bimo atau Pak Hamid di bidang air Ya. bersih atau Pak Hamid di mana Pak Hamid? Ya. Iya, Pak Abdul Hamid enggak pernah. Pak Abdul Hamid? Iya. Ya, Pak iya, Abdul Pak. Hamid? Gimana mungkin Iya. kira-kira Di strategi di BUMN nih ya. PT Air Bersih, Pak. BUMD Pemprov Jatim. Oh, beda dengan PDAM ya? Beda, Pak. Beda, Pak. Apa bedanya, Pak? Jadi kita ngelolanya spam regional, Pak. Jadi bukan yang langsung user rumah tangga. Jadi kita yang bisa menyuplai air bakunya untuk PDAM. PDAM kan langsung ke user rumah tangga. Selain itu kita juga ke industri, Pak. Kawasan industri. Jadi fokusnya ke spam regional sih, Pak, karena mata air itu kan selalu berada di lebih dari satu daerah. Nah, nafasnya itu kan supaya tidak terjadi perebutan lah istilahnya, Pak. Ya. Di antara dua daerah kabupaten kota, maka yang menangani adalah provinsi. Provinsi dalam hal ini kami, gitu, Pak. Terus Pak, strateginya kira-kira gimana Pak? Strategi formulasi untuk pengembangan bisnis kira-kira ya? Ya, arah pengembangan bisnisnya kemana Pak? Bagaimana jadi, itu gimana dia? Ya, jadi pengembangannya ke gini Pak. Kita bekerjasama dengan Bapeda Prof menemukan jadi identifikasi mata air yang memang belum dipakai oleh daerah tersebut dan itu bisa berpotensi disalurkan untuk lebih dari satu daerah tersebut, Pak. Jadi misalnya ada di Lumajang, Probolinggo itu bisa dialihkan sampai ke Lumajang, Pak, daerah yang kekeringan yang sulit akses air bersih. Jadi nafasnya kan memang membantu pemerintah daerah dalam melaksanakan kegiatan pemenuhan kebutuhan air bersih bagi masyarakatnya. Kemudian kita setelah identifikasi sumber mata air tersebut, kita bekerjasama dengan Bapeda Prof tadi, kita masukkan ke dalam RPJMD gitu Pak, RPJMD daerah seperti itu Pak. Rencana pembangunan jangka menengah. Jadi mana saja yang masuk program dari pemerintah, kemudian dan satu lagi kita kalau skalanya besar Pak ya, karena keterbatasan anggaran dari pemerintah, jadi kita ditunjuk, jadi ada penunjukan dari Kementerian PUPR pusat Pak. Jadi dari APBN langsung turun juga. Contoh yang konkretnya ada di spam unggulan, Pak. Jadi spam unggulan ini melayani 5 daerah kabupaten kota di Jawa Timur, Pak. Sedangkan mata airnya sendiri ada di Pasuruan. Karena industri air itu, Pak, sebenarnya
investasinya tinggi, tapi tarifnya nggak boleh tinggi. Nah, makanya disitulah peran pemerintahnya di situ, Pak, untuk mensubsidi supaya tarifnya tetap terjangkau masyarakat, tapi secara bisnis masih bisa tetap layak. Terus kaitannya dengan industri air mineral yang milik swasta itu, Pak, itu kan juga ngambil mata air bersih milik pemerintah atau mereka memang izinnya bagaimana itu? Nah, sebelum ada pengujian Undang-Undang Nomor 7 tentang SDA itu, sebelum ada ini Pak ya, uji material di MK, jadi semuanya, jadi swasta itu seperti bebas gitu juga Pak, dalam hal Kan eksplorasi nggak sumber boleh, daya Pak. air. Kan melanggar Sekarang undang-undang. udah nggak boleh Pak. Jadi sudah mulai dibatasin, sudah mulai diawasin. Kalaupun boleh itu mungkin menggandeng BUMD-nya pemerintah setempat, Pak. Jadi kayak perusahaan-perusahaan air mineral yang besar itu sekarang berarti menggandeng ya? Iya, karena izinnya itu kan lama Pak ya, jadi Iya. mungkin ya nanti sampai izinnya selesai itu ya mesti ada kajian ini Pak. Tapi yang jelas sekarang ruang geraknya lebih terbatas gitu aja Pak. Jadi sekarang dikembalikan ke pemerintah. Berarti stok Daerahnya. mereka kan sebetulnya sekarang sudah mulai dari sisi bahan baku sudah mulai terbatas ya Pak ya? Iya Karena Pak. mereka tidak bisa mendapatkan izin baru untuk mendapatkan titik air bersih yang baru kan? Iya, betul Pak. Nah, itu kalau misalnya PT Air Bersih bisa mengambil alih Pak, itu kan sebetulnya kayak strateginya Cina kan begitu Pak. Jadi ketika izin mereka habis, diambil alih pemerintah, dikelola pemerintah. Makanya kan industri energi di Cina itu kan berhasil itu kan karena itu. Jadi yang swasta-swasta yang izinnya yang kemarin dipermudah kemudian habis itu tidak diperpanjang tapi kemudian diambil alih dikelola oleh pemerintah secara profesional juga. Itu yang membuat bagian industri energi Cina itu sekarang luar biasa. Karena air ini kan juga bagian dari apa ya? Energi juga kan. Nah, kalau misalnya PT Air Bersih itu bisa memproduksi air mineral seperti apa? Katakanlah produk-produk yang sudah ada ya Aqua, misalkan Cleo, klub itu bisa diambil alih sama PT Air Bersih kemudian bahan bakunya dikuasai kan sama PT Air Bersih milik pemerintah, masyarakat juga diuntungkan kan, harganya kan tidak mungkin setinggi harga swasta kan. Dari pihak pemerintah juga bisa mendapatkan benefit yang lebih, harusnya itu coba dipikirkan karena kalau kita lihat keuntungan air mineral ini luar biasa itu yang dihasilkan oleh perusahaan-perusahaan swasta. Iya, Bagaimana Pak? betul Pak. Jadi soal itu sudah kita mulai pikirkan Pak. Sudah masuk dalam rencana Renbis kita selama 5 tahun dari tahun kemarin itu sudah ada. Cuma mungkin memang kita terkendalanya itu belum ada sinergi. Sekarang sih sudah Pak, sudah mulai ada sinergi. Jadi BUMD di Jawa Timur itu sudah ada Pak yang memproduksi air mineral dalam kemasan. Nah, ya masa sih dalam satu ini dari dua, maksudnya ini apa ya istilahnya? Kita ada Pak tawaran dari pihak swasta sudah baru-barusan ini. Kita lagi pertimbangkan, kita izin ke komisaris Pak pemegang saham, ini masih dalam tahap itu sih. Sudah ada rencana ke situ juga Pak. Ya atau mungkin digandeng ya. Jadi dievaluasi kembali, kemudian bekerja sama dengan BUMD ya. Jadi PT Air Bersih juga menggerakkan pemerintah setempat untuk bikin BUMD di bidang air mineral.
Dan mungkin target pertamanya men-supply ke perusahaan-perusahaan yang ada, di samping memproduksi sendiri. Iya Pak Amit, apakah Nggih. produk development-nya ke sana juga kan? Iya, betul loh Pak. Pertama memang kita masih rencana mau menggandeng dari pihak swasta yang memang sudah expert Pak. Jadi dia memang sudah punya pabrik di apa ya, Kejayan kayaknya Pak. Ya, daerah Pasuruan. Nah ini rencananya menggandeng kita, ya kaitannya dengan tadi itu Pak, karena swasta sudah dibatasi. Nah kemudian ini masih isi tahap MOU aja masih kita kaji Pak. Karena kan itu tadi gimana kalau dari segi hitungan sih ya memang Pak. Tapi kan kita juga harus dari regulasi, dari sisi istilahnya karena BMD itu kan ya saya banyak juga Pak. Kalau di faktor di pemegang saham itu kan faktor politis itu mesti ada Pak. Ah, ya. Ya itu yang membuat sebenarnya salah satu penghambatan gitu Pak ya. Kalau dalam SWOT itu kan memang Betul. faktor itu yang nggak bisa kita kendalikan, di luar kendali kita. Makanya kan dibalik itu. Jadi saya juga sekalian tanya Pak ya. Ya. Jadi memang banyak yang saya tahu itu faktor gimana caranya Pak ya. Maksudnya apa ya? Menghadapi faktor politis seperti itu Pak. Jadi kan kita sering nih terbentur ketika sudah B2B, tapi ada hambatan ya faktor politis itu tadi Pak. Akhirnya tertunda. Jadi kayak semacam seperti itulah. Ya, kegagalan. Mungkin Bapak ada pengalaman. Jadi kegagalan badan usaha milik daerah maupun milik negara itu kan memang kendalanya di aspek birokratis Pak. Jadi itu kendala utama. Maka dari itu ketika menyusun analisis SWOT-nya dibalik, tos dulu. Jadi dilihat ancamannya dulu seperti apa, tantangannya dulu seperti apa. Jadi kalau misalnya mau bisnis air bersih, ya tantangan pertama pasti dihadapi adalah aspek birokrasi. Bagaimana menghadapi itu. Ya kan? Makanya sebetulnya ya harapan kita di Undang-Undang Cipta Kerja, Pak. Ketika nanti sebuah regulasi itu sudah ditarik di pusat, distandarisasi, maka ya tidak ada lagi main-main di Pemda. Nah ini sebetulnya kan karena otoda kita ini, jadi kebijakan kita ini karena jadi kebijakan kita ini cenderung kita membuat regulasi itu mengadop, Pak. Jadi negara mana berhasil kemudian diadop tanpa mempertimbangkan struktur behavior kita. Ya salah satunya kebijakan otonomi daerah. Itu kan mengadop di negara-negara yang sudah maju. Padahal mereka memang mereka sebetulnya kalau struktur behaviornya mereka negara bagian ya bisa. Mereka untuk otoda itu ya bisa. Tapi kan kalau kita ini kan negara kesatuan. Jadi sebetulnya konsep otoda ini kurang bisa memaknai NKRI gitu. Karena kita jadi akhirnya salah kaprahnya di situ Pak ya. Iya, jadi akhirnya muncul raja-raja daerah itu. Betul, muncul raja-raja daerah. Yang terjadi kan seperti itu. Ya, tapi apapun itu kalau kita ngomong dari sisi bisnis, Pak, kita tidak boleh apa istilahnya kemudian menyerah. Ya caranya kita hitung value added-nya, nilai tambahnya. Apakah dengan trade tadi, dengan tantangan dan ancaman tadi itu kita masih bisa untung bisnisnya. Itu strateginya di situ. Ya kan? Kemudian itu kan bagian dari apa istilahnya high cost ya, ekonomi tinggi, biaya ekonomi tinggi. Dan memang harus ada dialokasikan. Nah, kalau biasanya saya tahu di beberapa perusahaan itu mengalokasikan ke social cost atau kadang-kadang disiasati dengan semacam kayak CSR gitu. Jadi kadang-kadang makanya lucu ada ke CSR perusahaan itu begitu besar. Padahal ya untuk apa istilahnya membiayai dana-dana taktis seperti itu.
Nah, cuman persoalannya ini saya pernah meneliti Pak di swasta. Itu sebetulnya tidak hanya terjadi di sektor pemerintah, di swasta juga begitu. Jadi kalau Bapak baca di Google Cendekia itu ada riset saya dengan mahasiswa MM juga. Saya melakukan sebuah riset di sebuah perusahaan cukup besar, perusahaan ini multinasional. Bagaimana peranan pengaruh apa istilahnya karakteristik pribadi seseorang terhadap penyimpangan perilaku keuangan. Jadi ini salah satu contoh bahwa perusahaan ini sadar membutuhkan sebuah kondisi di mana high cost tinggi kan, sehingga biaya-biaya kadang-kadang itu tidak tercatat secara finansial. Ukuran biaya itu diukur dari sejauh mana kecepatan proses. Jadi semacam kayak biaya pelicin. Nah, ternyata ketika diberikan kepada dibudayakan dengan kondisi begitu, kita mencoba mengadop supaya di lapangan itu cepat. Ternyata yang terjadi adalah ketika orangnya tidak tepat, itu justru budaya tadi yang high cost itu tidak hanya terjadi di sektor eksternal kita, tapi orang-orang internal kita jadi ikut-ikutan istilahnya bagian daripada biaya ekonomi tinggi tadi. Jadi ada korupsi di internal. Nah, itu kemudian cara melakukannya bagaimana? Nah, itu tidak bisa diatasi dengan cara finansial, maka caranya mengatasi adalah dengan memetakan tadi. Akhirnya di bagian-bagian krusial itu dipetakan, di meta framing, siapa orang yang kira-kira secara finansial dia jujur, karakteristiknya apa, mulai dari keluarganya seperti apa, pendidikannya bagaimana, golongan darah apa, struktur perilakunya dia seperti apa. Lah itu indikator-indikator itu kemudian disusun jadikan meta framing. Nah, itulah yang kemudian diberikan kepada bagian SDM untuk melakukan rekrutmen di bagian-bagian kritis tadi itu supaya amanah, supaya jujur, itu sesuai dengan karakteristik yang dibuat itu tadi. Nah, itu harusnya memang Pak Jokowi kayaknya udah merencanakan itu. Nah, tapi kan memang saya cukup tahu sendiri Pak, tantangannya berat dan cukup besar, ya kan? Karena kita ini eksekutif dan legislatif ini kadang-kadang ikut masuk di dalam sektor-sektor strategis ya. Harusnya kalau seperti di negara-negara tetangga itu orang-orang legislatif itu tidak bisa masuk ke sektor eksekutif dan legislatif itu tidak bisa masuk ke sektor-sektor ekonomi strategis sehingga tidak mempengaruhi mereka, keberadaan mereka tidak mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yang ada. Persoalannya di kita, makanya di kita ini ketika kita disuruh mengukur daya tarik saing industri itu kesulitan. Kesulitannya ya di situ, ternyata banyak beberapa aspek yang itu di luar kendali kita. Dan itu masuk biaya ekonomi tinggi. Dan ketika itu diekuivalenkan, nah itu perubahannya cepat. Nah, makanya Pak, salah satu yang dilakukan Pak Jokowi dengan Undang-Undang Cipta Kerja dan lain-lain itu kan sebetulnya untuk bagaimana supaya para investor itu, para pebisnis itu ketika dia berbisnis di Indonesia punya kepastian hukum. Ini sekedar cerita Pak. Adik saya kan kebetulan staf ahli bidang inflasi ya. Jadi dia ekonomi pembangunan. Dia pernah menjabat sebagai pusat penelitian ekonomi pembangunan di LIPI. Nah, dia pernah dikontrak sama Korea. Dalam hal ini Korea Selatan. Pada saat itu lagi perang antara Korea Selatan dengan Korea Utara. Itu disuruh menghitung bagaimana meskipun terjadi perang, itu tingkat inflasinya itu tetap given selama 10 tahun. Ya. Nah, itu kemudian dihitung, Pak, apa faktor-faktor apa saja ini yang harus supaya nanti kejadian perang itu tidak terlalu mempengaruhi sektor perekonomian mereka. Inflasi itu bisa tetap dijaga gitu. Sampai 10 tahun bisa flat. Jadi harga-harga itu bisa dikendalikan. Nah, itu bagaimana caranya? Itu dia diundang ahli-ahli, tidak hanya adik saya kebetulan mewakili Indonesia dan lain-lain. Dan setelah itu dirumuskan, Pak. Ketika dirumuskan kebijakan, semua harus mematuhi.
Ya kan? Semua harus mematuhi itu. Akhirnya apa yang terjadi? Ya meskipun mereka terjadi perang, terjadi apa istilahnya gencatan senjata dan lain-lain, tidak terlalu berdampak terhadap inflasi mereka. Makanya kenapa Korea Selatan, kemudian mereka itu lebih cepat merecovery. Jadi misalnya ada pandemi seperti ini, mereka lebih cepat merecovery karena mereka sudah terbiasa dengan pola-pola itu. Dan rakyat itu harus mengikuti itu, jadi harus disadarkan untuk itu. Dan itu karena karakteristik budaya mereka ya. Karena mereka jajahan Jepang dan mereka semboyannya beat Japan. Jadi ya otomatis mereka tidak mau kalah dengan Jepang dan itu menjadi semboyan seluruh rakyatnya. Jadi value apa istilahnya karakter nasional buildingnya seperti itu. Nah, kita belum punya itu yang hal-hal begitu. Nah, memang pemerintah kita ya, untuk mengawali itu ya harus dibangun dari mekanisme politiknya. Mekanisme politiknya belum ada kesepakatan, yaitu memang tingkat kesulitannya di kita itu di situ. Kita nggak bisa nyontoh Malaysia. Malaysia itu kerajaan ya. Jadi dia ada dua kepemimpinan di sana. Jadi ya itu yang tetap menurut saya Indonesia masih lebih menguntungkan ya, tapi itu nilai value added-nya harus dipastikan. Makanya harapannya kan Menteri Dalam Negerinya ditaruh mantan Kapolri itu untuk mengendalikan itu. Karena beliau kan juga ahli di dalam strategik otodanya itu beliau ahli. Strategik kenegaraannya ahli. Tapi ya nggak mudah itu. Jadi itu Pak Hamid ya. Oke, ya Pak. Tapi ya itu tadi, kalau Pak Amir tanya ya tetap harus dilakukan, tapi dihitung, diukur, dinilai. Jadi tantangan tadi itu diekuivalinkan dalam bentuk angka, kemudian itu jadikan pembobotannya. Jadi ada jadi misalkan kalau misalnya tingkat keberhasilannya 100 apa istilahnya dari 100 misalnya tingkat keuntungannya 100 juta ya dari prospek bisnis yang sudah dihitung misalkan begitu. Nah, itu kemudian dikalikan dengan ekuivalen faktor-faktor tadi itu high cost ekonomi. Kalau misalnya ditemukan 20% ya berarti tingkat keberhasilannya 100% dikurangi 80 berarti 20 berarti 80%. Jadi tidak 100 juta tapi 80 juta. Salah satu contoh seperti itu, Pak, cara mengatasinya itu. Sehingga kita bisa tetap melihat apakah bisnis ini tetap mendatangkan sebuah value added, mendatangkan sebuah keuntungan. Nah, kalau masih untung ya kita jalankan. Jadi itu Bapak Ibu sekalian, saya kok belum pernah dengar suaranya ibu-ibu ya. Bu Nasik, bagaimana Bu Nasik? Bu Tia Pak, Bu Tia rumah sakit mungkin perlu. Ya, Bu Tia bagaimana Bu Tia? Rumah sakit perlu juga strategi bersaingnya gimana? Bagaimana Bu Tia? Sebenarnya karena saya di rumah sakit kan juga di fungsional ya, jadi sebenarnya nggak seberapa ikut di bagian manajerial. Cuman kalau dari strategi yang kayak yang tadi Pak Teguh bilangkan itu sih, yang seperti ke pesaing, sebenarnya kalau rumah sakit itu bersaingnya bukan dari, ya mungkin ada yang seperti memantau ke rumah sakit lain seperti itu, tapi kadang kan memang kalau pegawai rumah sakit kadang kan berpindah-pindah ya, jadi mungkin ketika berpindah-pindah itu ketika di tempat baru itu mungkin bisa ikut mengimplementasikan positif-positifnya dari tempat kerja yang lama seperti itu Pak. Iya, kurang lebih seperti itu. Tapi iya karena di fungsional juga saya kurang terlalu paham juga di mana. Jadi hampir sama kayak Pak Maruji tadi. Jadi strategiknya lebih ke people ya. Iya. Gimana people yang baru itu bisa mengadopsi budaya-budaya positif dari tempat sebelumnya. Iya. Tapi kalau rumah sakit sekarang memang relatif tumbuh ya Bu ya. Nggak pernah kekurangan ikut pasien. Berkembang. Iya, berkembang sesuai zaman juga, sama sekarang kan juga pandemi juga banyak penyakit baru ya semakin ramai juga. Ramai penyakit barunya. Jadi baik Bapak Ibu sekalian. Boleh sekitar Pak. Ini penting Pak. 5 menit boleh. Ya,
Boleh. Ini penting menyambut tadi yang Pak Hamid, mungkin juga Pak Aribimo ya, yang camat yang lain. Perlu meniru Kabupaten Bantul, Pak. Jadi Kabupaten Bantul itu memang meraih penghargaan inovasi pemerintah daerah. Karena begini, konsepnya begini, mungkin kami belum detail ya. Jadi PDM Bantul itu Pak, namanya Tirta Dharma nggak salah, PDM Tirta Dharma Bantul, itu membuat inovasi baru Pak. Memetakan strategi potensi daerahnya, strategi masyarakatnya, bagaimana perilaku masyarakat dalam minum, disimpulkan bahwa masyarakat itu butuh air minum, siap minum. Akhirnya PDM membentuk